wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metrologi industri pertemuan ke-7 dengan nama saya Muhammad Firdaus dengan NIM 03051281881924 kelas A Indralaya angkatan 2019. Lanjut. Yang pertama itu pengukuran tidak langsung. Setelah penjelasan dari pertemuan 6 tadi, yakni tentang pengukuran langsung, jadi di pertemuan ke-7 ini saya akan menerangkan mengenai pengukuran linear tak langsung. Pertama itu ada blok ukur. Adalah alat ukur standar mempunyai dua permukaan yang sangat halus, rata dan sejajar, dan dua muka ini dibuat dengan jarak nominal tertentu. Harga nominal ini bisa dikatakan teliti karena dibuat dengan mengacu pada rancangan jarak dengan toleransi dimensi yang sangat kecil sehingga bisa dipakai sebagai acuan dalam pengukuran tak langsung. Sifat-sifat blok ukur sebentar. Yang pertama itu ada tahan haus karena kekerasan tinggi, yang kedua tahan korosi serupa dengan stainless steel, ketiga koefisien muai yang sama dengan baja komponen mesin 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Yang keempat kestabilan dimensi yang baik. Nah, ini ada tabel set blok ukur 112 buah dengan tebal 1 mm, dan yang tabel kedua set blok ukuran 112 buah dengan tabel 2 mm. Pemakaian blok ukur. Cara menggunakannya: 1. Ambil beberapa blok ukur dengan ukuran yang dikehendaki, letakkan di atas lap yang bersih. 2. Bersihkan vaselin yang menutupinya dengan bensin yang bersih, kemudian lap dengan lap yang halus, kemudian letakkan blok ukur di atas lap yang bersih dengan muka lap yang di samping. 3. Cara menyatukan blok ukur adalah dengan meletakkan salah satu blok ukur menyilang 90 derajat terhadap blok ukur dengan ukuran yang lain dan ditekan yang cukup salah satu diputar sehingga sejajar. 4. Blok ukur tipis jangan disatukan dengan blok ukur yang tipis karena dapat menyebabkan deformasi. Susun blok ukur secara berurutan sehingga dicapai ukuran yang dikehendaki. Setelah digunakan, pisahkan susunan tersebut dengan cara menggeser satu persatu, jangan dipisahkan secara kasar. 7. Bersihkan blok ukur dengan lap yang halus, kemudian kembalikan pada tempatnya. Cara ukur. Cara mengukurnya yakni 1. Contoh ukuran yang diukur 58,975. Mulailah angka desimal terbelakang. Dalam hal ini adalah 0,005. Ambil blok ukur dengan ukuran 1,005. 3. Sisa ukuran 58,975 sampai D dikurang 1,005 sama dengan 57,970. Perhatikan dua desimal terakhir, ambil ukuran 1,47 karena ukuran 1,97 tidak tersedia. 5. Sisa ukuran adalah 56,5. Untuk itu dapat dipilih blok ukur ukuran 0,5 dan 50 mili. Dengan demikian diperoleh susunan sebagai berikut: 1,005 ditambah 1,47 ditambah 9,5 ditambah 50 sama dengan 58,975. Yang selanjutnya setelah blok ukur tadi, ini ada teleskop gauge. Telescopic gauge merupakan salah satu dari macam-macam alat ukur yang ada. Telescopic gauge berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda yang memiliki diameter yang kecil atau yang tidak dapat diukur dengan alat ukur mikrometer dalam. Range ukur dan bagian-bagian. Range ukur telescopic gauge ini ada dalam bentuk AA 8 sampai 12,7 mili, teleskopik A 12,7 sampai 19 mili, B 19 sampai 32 mili, C 32 sampai 54, D 54 sampai 90 mili, dan E 90 sampai 150 mili. Bagian-bagian. Ini terdapat beberapa bagian. Itu ada handle, lock screw, internal spring, dan anvil. Cara penggunaan. Cara menggunakannya yakni 1. Harus sesuai dengan ukuran diameter lubang yang diukur. 2. Pada saat pembukaan pengikat, maka tabung dan spindle ditahan oleh ibu jari penunjuk
Ketiga, pada waktu mulai melaksanakan pengukuran, pengunci dibuka perlahan-lahan sehingga menyentuh benda ukur. Pada saat mengeluarkan teleskopik gauge, benda ukur dimiringkan sedikit agar alat ukur tersebut mudah lepas. Apabila alat ukur tersebut tidak dimiringkan, mengalami kerusakan pada bagian permukaan ukur, spindel, dan tabung. 5. Apabila saat kita membuka pengunci tidak ditahan akan menimbulkan bahaya, yaitu spindel dan tabung akan terlempar dan dapat mengenai mata. Yang keenam, pada waktu melakukan pengukuran, letakkan alat ukur di atas panel. 7. Ukur hasil pengukuran teleskopik menggunakan vernier caliper atau jangka sorong. Selanjutnya ada jam ukur atau dial indikator. Jam ukur merupakan alat ukur pembanding yang banyak digunakan dalam industri permesinan, di bagian produksi, dan di kamar ukur. Pengubah alat ini adalah pengubah mekanik yang mengubah gerakan spindel menjadi gerakan putaran jarum. Penunjuk pada piringan yang berskala dengan perantaraan batang bergigi dan susunan roda gigi. Bagian-bagian dial indikator. Yang pertama itu ada spindel. Spindel merupakan komponen berbentuk jarum yang terletak di bagian bawah dial indikator. Fungsinya sebagai input menuju dial indikator. Yang kedua ada dial frame. Ini merupakan bodi atau cover yang menyelimuti mekanisme pengukuran di dalam dial. Numerik indikator berbentuk seperti angka penunjuk. Angka ini bisa diputar melalui bagian outer frame untuk melakukan kalibrasi. Yang keempat ada fine adjustment. Komponen ini berbentuk seperti skrup untuk mengatur kekencangan outer frame, sehingga ketika dial sudah dikalibrasi angkanya tidak berubah. 5. Long pointer. Jarum penunjuk ini akan bergerak menunjukkan angka di sekitar numerik indikator sesuai dengan pergerakan spindel. Keenam, short pointer. Yang ini jarum penunjuk kecil terletak di bagian dalam yang akan menunjukkan angka 1 saat long pointer berputar pada satu putaran. Yang ketujuh, dial holder. Ini merupakan rangkaian pemegang dial indikator, biasanya terdiri dari dua lengan yang dapat diposisikan untuk mengubah sudut dial indikator. Yang 8, magnetic dial holder. Komponen ini adalah sebuah tatakan magnet yang mampu menjaga dial gauge tetap berdiri meski dalam kondisi miring. Lanjut ada bore gauge. Ini merupakan alat ukur yang dipakai guna mengukur diameter silinder. Berfungsi untuk mengukur garis tengah bagian dalam dari sebuah benda kerja seperti silinder, lubang dudukan, poros, dan lain-lain. Cara menggunakan bore gauge. Cara menggunakannya: 1. Ukur diameter silinder dengan memakai jangka sorong untuk mengetahui diameter secara kasar guna memilih rod end yang tepat untuk dipasangkan pada bore gauge. Pilih replacement rod yang panjangnya lebih besar dari hasil pengukuran tersebut. Ukur panjang replacement rod dengan mikrometer luar dan usahakan jarum dial gauge tidak bergerak. Masukkan replacement rod ke dalam lubang. Goyangkan tangkai bore gauge ke kanan dan ke kiri hingga diperoleh penyimpangan terbesar. 5. Baca besarnya penyimpangan yang ditunjukkan dial gauge. Yang keenam, besarnya diameter silinder, yaitu selisih antara hasil pengukuran panjang replacement rod dengan besarnya penyimpangan jarum bore gauge. Ini ada beberapa bagian dari bore gauge. Ada dial gauge, grip, dial gauge, security position, replacement washer, replacement root, measuring point. Dial caliper. Lanjut ke dial caliper, merupakan salah satu alat ukur di mana pengubah skalanya menggunakan pengubah mekanik. Prinsip kerjanya semata-mata berdasarkan prinsip mekanik yang meneruskan serta mengubah isyarat sensor yang biasanya berupa gerakan translasi menjadi gerakan rotasi. Cara membaca skala. Dial caliper gauge atau jangka kaki dengan pembacaan indikator digunakan untuk mengukur lebar lubang atau celah. Ketelitian alat ukur ini mencapai 0,02 mm. Misalkan dalam pengukuran lubang dari sebuah silinder menggunakan dial caliper gauge dengan range 10-35 mili, jarum pada skala utama menunjukkan angka 20 mili dan jarum pada skala nonis menunjukkan angka 11,25 mili. Jadi jumlah skala utama dan skala nonis yang terbaca adalah 31,25 mili. Bagian-bagian ada switch,
penggerak arm sebelum melaksanakan pengukuran, ada gauge head, penyangga dial kaliper gauge, ada arm, sensor yang berkontak langsung ke benda ukur, ada nonius scale, skala nonius, dan main scale atau skala utama. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan tentang pertemuan ke-7. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.